Oke, kita akan masuk ke topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu protected route. Yang dimana di sini kita akan belajar memproteksi halaman di aplikasi kita, gitu kan. Jadi nggak semua user bisa mengakses halaman tersebut, gitu. Jadi hanya untuk user-user yang sudah melewati verifikasi yang boleh mengakses router tersebut atau page tersebut. Nah, di sini sebagai contoh misalnya kita punya aplikasi yang seperti ini ya teman-teman, ada halaman home, ada halaman post, terus ada halaman di sini ya nested route-nya, profile sama setting. Misalnya kita ingin memproteksi halaman home ini gitu kan, termasuk halaman profile dan juga halaman setting. Nah, jadi untuk user-user yang sudah login aja yang boleh mengakses halaman si home ini. Tapi untuk user yang tidak atau yang belum login harusnya tidak boleh mengakses halaman home ini. Nah, kita bisa mengimplementasikan protected route untuk mencapai hal tersebut gitu. Jadi misalnya kita punya halaman login, ketika user login dia akan diarahkan ke halaman home ini. Kenapa? Karena dia sudah login, tapi misalnya ketika dia belum login, terus dia mau mengakses halaman home ini, maka kita akan proteksi gitu. Maka kita akan larang. Kenapa? Karena user tersebut belum terproteksi. Nah, kita akan coba chip hal tersebut menggunakan konsep protected route di React router, teman-teman gitu. Kenapa? Karena ini sangat penting, kayak hampir semua aplikasi ya yang memang membutuhkan apa ya, fitur autentikasi sama otorisasi ya, tentunya akan menggunakan konsep yang namanya protected route. Nah, kita akan buat dulu halaman loginnya, teman-teman. Kita akan bikin login bohong-bohongan yang dimana nanti ketika dia login kita coba arahkan ke halaman ini, tapi ketika dia belum login, halaman ini tidak bisa diakses oleh si user tersebut. Di sini biar lebih kebayang teman-teman, saya akan buat halaman login.csx. Terus di sini kita akan buat export function login, terus di sini hmm, oke. Nah, di sini kita div. Di sini ada H1 misalnya teman-teman. Login page, terus di sini kita buat sebuah tombol misalkan login. Oke, untuk halamannya gini dulu aja. Kita buat sesederhana mungkin teman-teman. Terus di sini kita masuk ke bagian main.csx-nya. Kita akan buat sebuah route baru namanya login. Di sini path-nya adalah slash login, sama di sini elemennya adalah login, terus di sini kita tutup. Oke, kita akan coba dulu di sini kita intip teman-teman halaman loginnya. Oke, halaman loginnya udah muncul. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah konsep login sederhana yang dimana di sini kita akan melakukan setting ke bagian local storage, teman-teman. Aku akan kecilin dulu, ini kayaknya terlalu besar ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk local storage-nya masih kosong. Nanti ketika kita klik login ini, kita akan arahkan user ke halaman home dan melakukan setting token ke bagian local storage ini. Nanti kita akan identifikasi atau identifier dari si token ini, gitu. Di sini kita balik lagi ke halaman login, teman-teman. Di sini kita akan buat cons handle login.
Di sini kita pakai uh, navigate sama dengan use navigate. Oke. Di sini di bagian handle login ini ada dua hal yang mau kita lakukan. Yang pertama adalah local storage dot set item. Misalkan di sini namanya adalah akses token. Lalu di sini untuk value-nya misalkan rahasia. Setelah itu kalau sudah berhasil login, kita arahkan si user ke halaman home ya. Di sini kita udah bikin sebuah apa? Kita udah panggil hook use navigate-nya. Sekarang kita bisa panggil ya function navigate. Navigate dot langsung aja kayaknya navigate slash. Oke. Ya untuk mastiin yang bagian navigate-nya di sini saya agak lupa di bagian navigating use navigate mana use navigate oh ya langsung aja kita passing halaman yang mau kita tuju ya. Oke di sini berarti kita tinggal panggil ketika buttonnya diklik on klik. Oke langsung aja di sini handle login teman-teman. Oke, kalau kita lihat balik lagi di sini harusnya ketika aku klik ini kita ngeset ke local storage sama yang kedua kita diarahkan ke halaman home. Kita coba tes dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita udah masuk ke halaman home dan kalau kita lihat di bagian local storage-nya sudah terpasang atau sudah tersimpan akses token ya di sini ya. Key-nya akses token dan value-nya adalah rahasia. Nah, kita akan gunakan si akses token ini untuk identifikasi apakah user itu sudah login atau belum, yang dimana data ini ada di bagian local storage-nya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian materi intinya teman-teman. Untuk memproteksi halaman home ini gitu. Harusnya kalau misalkan akses tokennya tidak ada, user tersebut tidak boleh mengakses halaman home ini. Kita akan redirect dia ke halaman login, suruh login dulu. Oke, di sini saya akan buat sebuah folder baru namanya komponen. Di sini ada protected route ya, .csx. Oke, kita akan buat sebuah React functional komponen biasa di sini export default function namanya protected route. Nah, di sini dia akan menerima sebuah props namanya children. Nah, children ini adalah sebuah React komponen ya yang akan kita render di dalam halaman protected route ini. Nah, tapi sebelum kita nge-render si halaman atau si komponennya ini, which is si children-nya ini, kita akan melakukan pengecekan dulu. Apakah user tersebut punya akses token atau tidak. Kalau misalkan punya akses token, kita akan merender si halaman children-nya ini atau si komponen children ini. Tapi kalau nggak ada, kita akan redirect ke halaman login. Di sini kita bisa return si children-nya. Terus di sini di bagian atasnya kita bisa ambil cons token misalkan token sama dengan local storage dot get item namanya akses token gitu. Nah, di sini kalau misalkan tokennya tidak ada, nah kita akan redirect ke halaman login. Nah, gimana cara kita melakukan redirect di bagian sini, teman-teman? Kita bisa menggunakan yang namanya komponen navigate ya dari si React routernya. Cuma kalau kita lihat di bagian dokumentasinya ini, di sini dia tidak nge-mention bahwa ada
navigate dengan menggunakan komponen navigate ya gitu. Di sini dia cuma nge-mention link, navlink sama use navigate. Nah, untuk dokumentasi yang komponen navigate itu kita bisa masuk ke bagian API reference yang dimana di sini teman-teman bisa cari namanya navigate. Oke. Oh, sorry. Navigate. Oke. Nah, di sini ada sebuah function, sebuah komponen base version of use navigate gitu. Ini secara fitur, secara fungsi sama kayak use navigate, tapi bedanya dia komponen base ya. Kalau yang use navigate ini hooks, kalau yang si navigate ini dia komponen gitu. Kenapa sih kita perlu menggunakan komponen di bagian sini? Kenapa nggak pakai hooks aja? Karena di sini kita akan ngerender, kita harus mengembalikan sebuah komponen intinya di bagian protected root ini gitu. Jadi kalau kita mau pakai use navigate tetap bisa, cuma nanti ada sedikit delay. Kenapa? Karena kita akan menggunakan use effect gitu. Nah, biar kita tidak ada delay gitu kan, sepersekian detik, makanya di sini kita perlu menggunakan use navigate. Kita akan menggunakan komponen navigate gitu. Oke, di sini kita akan langsung navigate terus di sini. Nah, di sini kita bisa arahkan ke halaman mana, misalkan /login gitu. Nah, untuk protected root, logiknya cukup seperti ini aja teman-teman. Jadi kita yang pertama ambil token dari local storage. Yang key-nya adalah akses token kita tampung di variabel namanya token. Nah, di sini kita cek tokennya ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita akan navigate ke halaman login menggunakan komponen navigate ini. Tapi kalau misalkan tokennya ini ada, maka kita akan ngerender halaman childer-nya. Which is ini nanti dinamis ya. Kenapa? Karena nanti kita pengen gunakan si protected root ini untuk halaman-halaman yang memang kita mau proteksi. Oke, logic di bagian use navigate-nya cukup seperti ini, teman-teman. Kita akan lanjut implementasinya. Nah, implementasinya gimana? Implementasinya kita akan masuk ke bagian main, yang dimana di sini kita tinggal pasang halaman apa yang mau kita proteksi. Misalkan kalau kita mau proteksi satu-satu boleh, misalkan profile aja boleh, misalkan. Atau kita mau di setting aja boleh, atau kita mau di halaman post juga boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pasang satu-satu, misalkan aku pengen ngeproteksi halaman home beserta dengan anak-anaknya. Jadi kita cukup pasang di bagian home ini aja gitu teman-teman. Oke, kita langsung pasang di bagian sini teman-teman. Di sini berarti ada protected root, terus di sini kita pasang home. Nah, si home ini akan menjadi sebuah children dari protected root ya teman-teman. Makanya di bagian protected root ini kita memiliki props yang bernama children, dan di sini kita akan ngerender si childrennya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Terus makanya tadi kita pasangnya seperti ini ya. Mana? Di main. Nah, ini sekali lagi ini akan jadi sebuah children dari protected route gitu. Oke, kalau udah kita akan coba tes ya teman-teman ya. Kita udah pasang protected route di halaman home, yang dimana ekspektasinya adalah kita tidak bisa mengakses halaman home beserta anak-anaknya gitu kan sebelum kita login. Oke, kita masuk ke bagian sini. Harusnya ini kita bisa akses. Kenapa? Karena kita memiliki akses token. Tetapi kalau akses tokennya tidak ada, kita hapus. Ekspektasinya adalah ketika kita mengunjungi halaman ini secara hardcoded, kita akan diarahkan ke halaman login. Kita tes. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman login. Kenapa? Karena akses tokennya tidak ada. Balik lagi, kita coba akses secara hardcode. Misalkan di sini
slash home aja, nah dia tetap diarahkan ke login slash aja, terus di sini profile. Nah, kita tetap tidak bisa, tetap diarahkan ke halaman login. Gitu. Kalau kita misalkan login, nah kita ngeset akses token dan kita diarahkan ke halaman home page. Kita akses profile, terus akses setting ini tetap bisa. Kenapa? Karena di sini akses tokennya sudah kita setting gitu. Nah, itu sekali lagi untuk halaman protected ya, gitu, atau protected route di React router dan juga di aplikasi React.js gitu. Jadi sekali lagi untuk membuat sebuah protected route, teman-teman bikin satu komponen yang dimana logiknya di sini terserah teman-teman mau ngecek ke cookie, misalkan ngecek ke local storage atau ngecek ke state juga boleh. Di sini kasusnya adalah kita identifiernya ada di local storage, namanya access token. Jadi kita pengecekannya ke sana. Jadi di sini kita cek tokennya ada atau tidak. Kalau ada kita render children-nya, tapi kalau nggak ada kita redirect ke halaman login. Dan cara pakainya di sini teman-teman cukup bungkus halaman-halaman yang mau teman-teman protected dengan menggunakan komponen protected route yang sudah dibikin. Itu untuk protected route. Ada pertanyaan dari Bapak Fahri, silahkan. Oke. Terima kasih Kang Ajat. Sebenarnya lebih ke penasaran sih sama si protected route-nya. Mm-mm. Boleh tolong dibuka lagi nggak Kang Ajat? Di bagian mana? Di protected route filenya, di komponen protected route-nya. Oke. Mm, Nah, oke. Di sini kan kita pakai navigate komponen yang memang tidak terdokumentasikan ya. Sorry, Betul, ada di dokumentasi cuma mungkin harus nyari ke API reference-nya ya. betul. Eh, oke, nah mungkin nggak sih misal kita cuma pakai use navigate tapi tanpa use effect gitu atau tanpa hooks untuk bikin efeknya. Jadi sebenarnya kita bikin use navigate terus kita panggil di dalam if itu returnnya kita return null aja gitu. Bisa nggak ya kira-kira? Aku penasaran aja sih lebih ke penasaran. Return null ya. Aku belum nyoba Mm-mm. juga bisa atau enggak. Mungkin kita akan coba bareng ya. Jadi tadi maksudnya gimana? Kita nggak pakai Kita ini. kita tetap pakai itu ya. Oke, mungkin kita bikin navigate-nya dulu kali ya. Oh, pakai use Bikin use navigate. navigate-nya. Bikin Cons cons navigate, navigate sama dengan use. use navigate, Kayak gini maksudnya. navigate. Oke, ya kayak biasa. Terus, Terus kita bikin if statement juga buat ngecek token yang nggak ada. oke. Token sama dengan kalau tidak ada Terus berarti di sini. kita bikin curly bracket dulu. Oke. Maksudnya gimana? Terus ya, terus kita panggil navigate-nya di situ untuk ke halaman login. Navigate login ya berarti ya. Navigate ke login. Oke. eh nah, di bawahnya kita return null aja. Di bawah navigate-nya kita return null. Masih di dalam situ. Oh, di sini. Nah, ya, betul. Nah, kalau kayak gini kira-kira bisa nggak ya? Oke, kita akan coba tes ya gitu kan. Di sini kita tidak ingin menggunakan navigate komponen ya, tapi Ya, alternatifnya adalah kita menggunakan hooks yang bernama use navigate gitu. Kenapa? Karena tadi ya si navigate ini tidak terdokumentasi atau belum terdokumentasi karena ini versi baru dari React Router-nya, tapi ada di bagian API reference-nya. Tapi itu cukup dalam dan kita harus lumayan lah untuk nyari bagian ini gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai use navigate, di sini kita cek ya tokennya masih sama gitu kan. Kita cek ada atau enggak. Kalau misalkan tidak ada, kita return null gitu kan. Kalau tadi returnnya itu adalah navigate, which is ini komponen. Nah, sekarang returnnya adalah sebuah null. Kira-kira bisa atau enggak gitu. Kita akan coba tes ya teman-teman. Aku juga penasaran bisa atau enggak.
Oke, ini bisa ya. Kenapa? Karena dia tidak dijalanin ya bagian ini. Kenapa? Karena tokennya ada. Nah, sekarang kita coba hapus bagian tokennya. Oke, kita refresh. Oke, ini hasilnya. Hasilnya tidak ada gitu. Kenapa? Oke. Karena balik lagi ya, karena ini sebagai sebuah parent gitu kan, yang kita pasang di bagian mana main.js, maka di sini kita perlu mengembalikan sebuah komponen gitu atau React Nodes ya gitu. Jadi ketika kita tidak mengembalikan apapun di sini malah kosong atau return null. Itu yang dari aku sih. Dari Bapak Oke. mungkin ada tambahan lagi? Udah cukup sih berarti memang kita perlu pakai ya navigate komponennya ya. Ternyata kalau kita coba ngakal-ngakalin nggak works juga. Saya kira bakal jalan. Iya, iya. Oke. Iya, karena balik lagi karena dia parent jadi harus mengembalikan sebuah JSX lah intinya atau React Nodes ya Iya. gitu. Oke, oke. Ini berarti nggak jalan. Ini bisa kita hapus ya yang halaman berapa nih? D5 ke bawah gitu. Itu balik lagi ini bisa kalau eh, kita hapus, kita refresh, balik lagi ke login. Ini works lagi gitu. Mungkin kalau mau pakai use navigate bisa dicoba ketika kita kombinasiin dengan use effect kali ya. Mungkin berhasil. Oke. Tuh. Oke, thank you Kang Ajat. Oke, ada lagi dari Bapak Fahri? Cukup? Cukup ya. Oke, dari aku juga cukup. Paling itu aja untuk pembahasan React routernya. Jadi harusnya ini udah kita bahas semua di video ini. Kita bahas mulai dari what sampai ke protected out ya. Kita akan lanjutkan pembahasan lainnya di playlist atau di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.